Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Ardani Pratama dengan NIM akhir 293 dari kelas S4H. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai etika, moral, norma, etika normatif bisnis, pandangan agama, dan pandangan politik tentang etika bisnis. Yang pertama yaitu definisi etika, moral, dan norma. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos atau kata tunggal yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta, eta, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin, yaitu mos yang berarti bentuk tunggal, atau mores yang berarti bentuk jamak, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, dan cara hidup. Sedangkan kata norma dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat. Aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu. Ditinjau dari segi etimologi, kata moral berasal dari kata Latin, yaitu nomos, yang berarti nilai, dan kemudian dipersulit maknanya menjadi norma hukum. Selanjutnya yaitu etika normatif. Etika normatif merupakan etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Oleh karena itu, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menentukan agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Etika normatif adalah bagian etika terapan yang menilai kualitas baik atau tidaknya tingkah laku individu dan kelompok. Etika normatif merupakan suatu yang berlaku secara universal. Artinya, esensi etika bisnis berlaku di dalam bisnis mana saja, kapan saja, dan siapa saja tanpa memandang jabatan, ras, pendidikan, dan agama. Dalam aktivitas bisnis, maka etika normatif dinamakan dengan etika bisnis. Pertimbangan normatif yang menjadi basis bisnis, apakah suatu itu baik atau buruk, merupakan karakteristik memperhatikan sungguh-sungguh berapa besar kerugian dan keuntungan aktivitas bisnis bagi manusia, menentang upaya memperoleh keuntungan sendiri, dan didasari pada pertimbangan yang fair. Suatu tindakan atau perbuatan manusia selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Artinya, ada arah dan sasaran dari tindakan atas hidup yang dijalankan. Contoh dari etika normatif, ada etika yang bersifat individu seperti kejujuran, disiplin diri, mengerjakan tugas. Selain itu, contoh etika normatif adalah etika dalam berbisnis. Tujuan etika normatif yaitu merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktik. Kaidah yang sering muncul dalam etika normatif yaitu hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, nilai dan norma, serta hak dan kewajiban. Etika normatif dapat dibagi menjadi dua bagian diantaranya. Yang pertama, etika normatif yang berkaitan dengan teori-teori nilai yang mempersoalkan sifat kebaikan. Yang kedua, etika normatif yang berkaitan dengan teori-teori khusus yang membahas tentang tingkah laku. Selanjutnya yaitu contoh penerapan etika normatif. Yang pertama, kebiasaan menggunakan narkoba harus dapat dihindari karena dapat merusak organ tubuh manusia. Yang kedua, menolak kebiasaan aborsi karena termasuk tindakan menghilangkan nyawa orang lain dan menyiksa diri sendiri. Yang ketiga, dilarang menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah. Yang keempat, kebiasaan minum minuman keras harus dapat dihindari karena dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran manusia dan merusak organ tubuhnya. Yang kelima,
menolak kebiasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme karena dapat merugikan orang lain. Yang keenam, kebiasaan prostitusi harus dapat dihindari karena bertentangan dengan martabat manusia. Selanjutnya yaitu pandangan politik tentang etika bisnis. Pelanggaran etika dapat terjadi di mana saja, termasuk dalam bisnis. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tidak jarang banyak perusahaan yang mencoba membenarkan dirinya sendiri dengan segala cara yang diperlukan. Padahal praktik penipuan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga perusahaan itu sendiri. Sementara banyak yang memahami konsekuensi dan pelanggaran etika bisnis, tampaknya kesadaran akan pentingnya etika bisnis perlu ditingkatkan, karena pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia masih sering melanggar etika bisnis. Bisnis yang tidak bertanggung jawab ini masih cenderung mengabaikan etika dan keadilan, serta seringkali syarat dengan praktik tidak jujur atau moral hazard. Dari sisi lingkungan, bisnis yang beretika adalah bisnis yang tidak merusak lingkungan, karena jika suatu perusahaan menyebabkan kerusakan lingkungan dengan jangka panjang, mau tidak mau perusahaan tersebut akan mengalami masalah. Parahnya, dampak yang akan terjadi di kemudian hari, lingkungan yang rusak bisa menjadi sumber bencana. Pelanggaran etika lain seperti pelanggaran etika terhadap karyawan, terutama menyangkut gaji, pesangon, jam kerja, dan lain sebagainya. Bisnis yang beretika seperti karyawan pasti berkomitmen terhadap perusahaan, bahkan mampu bekerja melebihi ekspektasi perusahaan dan lebih inovatif untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya, pandangan Islam tentang etika bisnis. Al-Quran membahas lebih banyak subjek dan perspektif isinya kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Ini bukti bahwa pokok bahasan pertama dan terakhir Al-Quran menyangkut tingkah laku manusia yang sering tidak ditemukan kecuali dipelajari lebih dekat. Salah satu aspek kehidupan manusia yang dibahas dalam Al-Quran menyangkut praktik bisnis yang baik dan buruk. Tata cara berbisnis sering disebut dengan etika bisnis. Dalam bahasa Arab, kata etika atau akhlak adalah al-khuluq dan jamaknya adalah al-akhlaq, yang berarti usaha seseorang untuk mengenal cara yang baik, mulia, dan penting. Cara-cara yang baik seolah-olah ia dilahirkan dan diciptakan dalam keadaan demikian. Dalam keilmuan Islam, ungkapan di atas sependapat dengan al-khuluq. Terminologi al-khuluq sendiri berasal dari akar kata al-khalq yang berarti menciptakan. Dalam Al-Quran, kata ini hanya terdapat dalam bentuk tunggal dan surat Al-Qalam ayat 4 sebagai hadiah atas pengangkatan Muhammad sebagai Rasul.